Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Catani Bengkulu? Pada hari ini kita akan membahas mengenai cabai laju F1, tentunya dari cap panah merah. Kita akan bahas mengenai peluang cabai laju untuk komoditi panen hijau. Jangan di skip videonya, terus saksikan hingga habis ya. Video kali ini kita akan membahas mengenai cabai keriting dari cap panah merah, yaitu cabai laju F1, khususnya untuk potensi di petik hijau. Sebelum kita masuk ke video, jangan lupa untuk terus dukung channel Catani Bengkulu dengan like, subscribe, comment, and share, dan jangan di skip videonya sampai habis. Apa saja sih keunggulan yang diberikan oleh cabai laju F1? Jadi sebenarnya sangat banyak. Cabai laju dia lebih tahan di layu bakteri dan juga Phytophthora. Jadi kalau layu bakteri mungkin sahabat-sahabat tani sekalian sudah tahu bagaimana ciri-cirinya. Kedua yaitu Phytophthora. Biasanya dia mulai itu dari tangkai daun ataupun daun ke batang dan bisa juga ke buah. Kalau bahasa kita, Phytophthora itu lebih mudahnya yaitu teklik atau patah ranting. Untuk adaptasinya sendiri, cabai laju F1 itu sangat bagus. Dia bisa kita budidayakan di dataran rendah, menengah, dan tinggi. Namun jangan lupa respon yang diberikan akan berbeda. Misalnya dari ukuran buah, dia akan berbeda. Biasanya di daerah yang rendah, buahnya akan lebih kecil jika dibanding dengan yang di dataran tinggi, namun buahnya lebih panjang. Dan ketika di dataran tinggi, buahnya itu bisa besar namun cenderung memendek. Sedangkan kalau untuk adaptasi di musim penghujan atau cuaca basah, banyak diakui oleh petani. Untuk cabai laju dia sangat bagus ketahanannya, bukan hanya di lahan darat namun juga di lahan sawah. Dia sangat bagus, sangat tahan, terutama dari serangan penyakit yang kita bahas di awal tadi. Dulu di tempat saya yang sudah saya lakukan, pokoknya dari mulai dataran rendah yang hanya ketinggiannya 5 meter dari permukaan laut sampai ke 1300 sudah saya lakukan untuk demonya. Dan untuk pertumbuhan laju itu tetap sama. Karena kenapa? Cabai laju dia figurnya sangat bagus. Nah, kuncinya kalau tanaman dia vigor, berarti makanannya harus kita perbanyak ketika kita melakukan budidaya. Jadi ketika kita mau melakukan pemanenan atau petik merah, itu kalau di dataran rendah dia bisa dipanen mulai dari umur 85 hari. Namun di cuaca normal atau kemarau. Namun ketika di dataran tinggi ini kita bisa petik di umur 100 ataupun 105 hari. Laju F1 jelas dia diproduksinya sangat bagus, terutama potensi per batang dalam kondisi maksimal untuk petik hijau ya, bukan merah. Ini bisa menghasilkan yaitu 1,5 bahkan sampai 2,5 kg per tanaman. Namun ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Di laju F1 karena dia adalah tanaman yang vigor, jadi pada intinya kita harus rajin atau lebih memperhatikan terutama makanan di cabai keriting laju F1. Dalam budidaya yang dilakukan oleh petani saya di saat ini, untuk pupuk kandang ini menggunakan pupuk kotoran kambing dan juga pet organik. Untuk
kimianya yang digunakan yaitu TSP dan juga Ponska Plus. Di pengocorannya jumlah populasi cabai yang ditanam yaitu 4.000 tanaman, namun kita bagi dua. Kenapa? Karena kita menggunakan sistem single row atau baris satu di tengah, dimana di kanan kirinya yaitu tanaman tomat. Untuk cabainya sendiri dengan populasi 4.000 batang, untuk pengocoran awal ini hanya habis yaitu NPK 2 kilo. Hingga sekarang belum melakukan pengocoran lagi, dan juga yang rutin kita lakukan yaitu di penugalan atau pupuk tugal, dimana kita ulang 2 minggu sekali mulai dari umur 30 HST. Adapun pupuk yang kita gunakan yaitu untuk penugalan, di sini kita menggunakan pupuk TSP 46, NPK Grower, Karate Plus, dan juga KCL. Jadi itu kita ulang terus selama 2 minggu sekali dengan dosis yaitu 1 sendok makan per lubang tugal. Apa sih yang harus diantisipasi ketika kita melakukan budidaya cabai keriting laju F1? Jelas pertama, karena laju F1 ada resiko di penyakit Geminivirus atau bule, sehingga lebih kita sarankan ketika kita ingin membudidayakan cabai laju F1 akan lebih maksimal jika dengan sistem tumpang sari, khususnya dengan tomat. Itu yang kita anjurkan. Dan juga triknya untuk di dataran menengah dan juga sampai ke rendah, di penyemprotan terutama insektisida kita lakukan minimal 1 minggu itu 2 kali. Adapun jenis bahan aktifnya yang kita gunakan untuk insektisida yaitu imidacloprid, abamectin, imamectin benzoat, metomil, dan juga piriproxifen. Untuk fungisidanya di fase vegetatif kita menggunakan yaitu yang berbahan aktif azoxystrobin dan difeconazole, dan juga diseling dengan yang berbahan aktif Promocap. Sedangkan ketika di fase generatif atau sudah mulai keluar buah, ini kita kuatkan di Mancozeb, chlorothalonil, dan kemarin kita juga uji coba dengan menggunakan mefenoxam, itu kita gunakan juga. Jadi kenapa? Karena mayoritas kalau cabai laju F1 untuk dipetik merah, banyak dari petani yang menyampaikan bahwasanya laju F1 itu lebih rentan di antraknosa. Sebenarnya hal itu bisa kita antisipasi apabila kita lebih tepat lagi dalam melakukan perawatan, terutama di aplikasi fungisida. Jadi ketika dia sudah masuk ke generatif dan ketika pembuahannya mulai banyak, kita naikkan dosis fungisida kita, dan juga intervalnya kita rapatkan lagi. Untuk pasca panen, kenapa kita lebih cenderungkan laju ke petik hijau? Karena potensi laju untuk dipetik hijau itu sangat bagus. Selain produksinya akan meningkat, juga lebih disukai di pasaran. Kenapa? Karena cabainya nggak mudah bonyok. Kedua, dia lebih tahan angkut. Ketiga, keuntungan di petani, dia memiliki selisih harga yang cukup lumayan, yaitu berkisar di 2.000 sampai 3.000 jika dibandingkan dengan cabai hijau yang lain. Dan juga dia tangkainya ini nggak gampang coplok, dia lebih kuat tangkainya. Ini zoom lagi, jadi ngeper. Karena kenapa? Kalau cabai sudah tangkainya sudah lepas, ya otomatis daya simpannya juga akan menurun. Sahabat Catani Bengkulu, mungkin sedikit itu tadi mengenai cabai laju F1, terutama untuk potensi di petik hijau. Kenapa ya? Setidaknya dengan asumsi petani kita di sini, kalau kita melakukan pemetikan hijau akan lebih mengurangi tingkat risiko dan juga mengirit biaya ketika di perawatan. Jadi kalau kita bandingkan itu, kita kalkulasi, kita bandingkan antara merah dan hijau, ya hampir setengahnya lah. Misal kalau laju ini mau kita petik merah,
mungkin dia nggak akan bisa tembus sampai 5 ton, mungkin di kisaran 2 ton, 2 ton setengah. Kenapa? Karena dalam fase menunggu merah, otomatis kalau kita nggak fokus ataupun nggak tepat dalam penanganan buahnya, maka yang akan sering terjadi yaitu resiko terutama di penyakit, dan yang paling menghantui yaitu antraknosa dan lalat buah. Oke. Sekali lagi jangan lupa untuk terus dukung channel Cah Tani Bengkulu, dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share di channel Cah Tani Bengkulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses petani Indonesia.